Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-an nastamiru an nata'allam al-lughatal arabiyyah. Sekarang kita melanjutkan belajar bahasa Arab, yaitu tentang at-tarkib. Nah, at-tarkib adalah struktur kalimat. Itu ya. Nah, sekarang unzur wa'id wa ihfaz. Lihatlah, ikutilah dan hafalkanlah jika perlu ya. Jadi harus dihafalkan gitu. Dipahami. Satu, isim dhamir mufasil atau kata ganti. Jadi isim dhamir mufasil itu adalah kata ganti. Yang manakah yang disebut dengan isim dhamir? Ana anta huwa. Kita lihat tabel yang pertama. Ana anta huwa, inilah yang disebut dengan isim dhamir untuk muzakkar. Yang jenis laki-laki. Kita lihat contoh kalimatnya. Ana azam, saya azam. Anta azam, kamu azam. Huwa azam, dia azam. Ana tolibun. Nah, kosakata yang kedua, tolibun, siswa. Ana tolibun, saya siswa. Anta tolibun, kamu siswa. Huwa tolibun, dia siswa. Itu. Sekarang yang kedua, tabel yang kedua, kita lihat ana antihia. Ana antihia ini yang disebut dengan kata isim dhamir mufasil yang muannas untuk jenis perempuannya ya. Ana hilya, saya hilya. Anti hilya, kamu hilya. Hiya hilya, dia hilya. Kemudian kosakata yang keduanya yaitu tolibatun. Tolibatun artinya siswi. Ana tolibatun, saya seorang siswi. Anti tolibatun, kamu siswi. Hiya tolibatun, dia siswi. Nah, itulah yang disebut dengan isim dhamir mufasil. Sekarang kita lihat yang kedua adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini ada dua, yaitu untuk jarak yang dekat dan untuk jarak yang jauh. Gitu. Jadi kita lihat untuk muzakkar dan untuk muannas. Jadi ada untuk jenis perempuannya, ada untuk yang jenis laki-lakinya. Kalau untuk jenis muzakkarnya, untuk jarak yang dekat ya, haza. Muannasnya adalah hazihi. Jadi haza, hazihi. Sangat mudah juga untuk dihafalkan. Kita hanya perlu menghafal haza, kemudian untuk muannasnya tambahkan ha-nya di belakang, hilangkan alifnya. Menjadi hazihi, gitu ya. Untuk jarak yang jauhnya yaitu zalika, tilka. Zalika untuk muzakkar, sedangkan tilka untuk muannas. Gitu ya. Sekarang kita perhatikan contohnya. Contohnya tabel yang pertama yaitu haza zalika. Haza zalika ini untuk yang muzakkar atau muzakkar itu yang menunjukkan jenis laki-laki ya. Haza azam, ini azam. Haza talibun, ini siswa. Haza sodiqi, ini teman laki-lakiku. Kata tunjuk yang kedua yaitu zalika. Zalika azam, itu azam. Zalika talibun, itu siswa. Zalika sodiqi, itu teman laki-lakiku. Sekarang kita masuk ke isim isyarah untuk yang muannas. Isim isyarah hazihi. Hazihi artinya ini, jarak yang dekat ya. Hazihi hilya, ini hilya. Hazihi tolibatun, ini siswi. Hazihi sodiqati, ini teman perempuanku. Nah, isim isyarah yang kedua atau kata tunjuk yang kedua itu tilka. Tilka hilya, itu hilya. Tilka tolibatun, itu siswi. Tilka sodiqati, itu teman perempuanku. Tuh. Jadi sangat mudah juga untuk menghafalkan zalika dan tilka. Karena kenapa? Kita tinggal mengubah hurufnya yang ada di depan. Itu za dan ta. Tuh ya. Itulah yang disebut dengan isim isyarah. Sekarang kita masuk pada kata tanya. Nomor 1, kata tanya ma.
artinya apa? Untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Jadi ma itu menanyakan kata yang tidak berakal gitu. Sesuatu yang tidak berakal. Contoh kalimatnya adalah, contoh percakapannya adalah, ma haza, apa ini? Haza kitabun, ini buku. Tuh. Dia memakai haza, isim isyarah haza, karena yang ditanyakan adalah muzakkar. Muzakkar. Kitabun itu muzakkar ya, jenis muzakkar. Sekarang yang kedua adalah ma hazihi, apa ini? Hazihi mistoratun, ini penggaris. Nah, dia menggunakan kata tunjuk hazihi karena mistoratun itu muannas gitu, muannas. Kenapa muannas? Karena mistoratun memiliki ta marbuto di belakangnya. Ya, untuk informasi lagi, ketika kita menanyakan suatu nama seseorang, maka kita menggunakan kata tanya ma. Kalau di dalam bahasa Arab ya, menggunakan kata tanya ma, yaitu mas muka, siapa namamu? Jadi bukan man ismuka gitu. Jadi mas muka. Karena kenapa? Yang ditanyakan adalah namanya, bukan orangnya. Seperti itu ya. Sekarang yang kedua itu hal. Hal artinya apakah? Untuk menanyakan jawaban ya atau tidak. Jadi ketika kita ragu terhadap sesuatu, maka pasti kita menggunakan kata tanya apakah, atau di dalam bahasa Arab hal. Contoh percakapannya adalah hal haza mirsamun, apakah ini pensil? Ketika itu pensil, jawabannya adalah na'am haza mirsamun. Ya, ini pensil. Itu. Nah, ketika tidak, ketika itu bukan pensil, maka dijawab adalah la haza qalamun. Tidak, ini pena. Gitu. Jadi kita menyebutnya dulu la, kemudian menyebutkan benda yang sebenarnya. Seperti itu. Sekarang yang ketiga adalah man. Man merupakan kata tanya, artinya siapa. Untuk menanyakan kata benda yang berakal. Untuk menanyakan kata benda yang berakal gitu ya. Jadi berbeda dengan ma untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Sedangkan man untuk menanyakan benda yang berakal. Contoh percakapannya yaitu man haza, siapa ini? Haza Mahmud, ini Mahmud. Nah, yang kedua man hazihi, siapa ini? Hazihi Mahmudah. Jadi dia menggunakan kata tunjuk hazihi karena yang ditanya adalah nama perempuan, Mahmudah. Sekarang yang keempat itu kaifa. Artinya bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Kita lihat contoh percakapannya. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Ana bi khair, alhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Kemudian yang kelima yaitu min aina, artinya dari mana. Untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contoh percakapannya adalah min aina anta, dari mana kamu? Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Itulah 5 kata tanya yang perlu kita ketahui ya. Sekarang kita masuk yang keempat, mubtada dan khobar. Al-mubtada dan al-khobar. Itu ya. Mubtada, apa sih itu mubtada? Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Jadi mubtada itu dia berada di awal kalimat. Dia pasti berada di awal kalimat. Tuh. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi khobar itu pasti dia berada setelahnya mubtada gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan khobar mubtada khobar itu pasti di belakangnya mubtada gitu ya. Kita perhatikan tabelnya. Mubtada, subjek, dan khobar itu predikat. Ini kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya.
sebelum kita lihat contohnya, kita lihat dulu penjelasannya. Khobar dan mubtada harus saling menyelesaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Nah, jadi di sini mereka saling mengikuti. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar gitu. Kemudian yang kedua itu, jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Jadi mereka juga selalu beriringan, selalu berbarengan. Jika muannas, maka muannas juga. Sekarang yang nomor 1, kita lihat kalimatnya. Kita sudah paham ya untuk penjelasannya. Sekarang kita lihat kalimatnya. Huwa Faruk, dia Faruk. Nah, jadi sudah tepat ya, karena huwa adalah laki-laki, maka Faruk itu nama laki-laki. Nah, yang manakah di sini mubtadanya dan manakah khobarnya? Ya, jadi mubtadanya adalah huwa dan khobarnya adalah Faruk gitu. Nomor 2 adalah hiya hilya, dia hilya. Mubtadanya yang mana? Iya betul, hiya. Khobarnya adalah hilya. Nomor 3 yaitu anta Umar, kamu Umar. Anta itu kamu untuk laki-laki, sedangkan Umar itu nama laki-laki gitu. Kemudian nomor 4 anti Ruqayyah, kamu Ruqayyah. Ruqayyah itu nama perempuan ya. Anti itu untuk muannas, untuk perempuan. Jadi kamu untuk perempuan gitu. Anti sebagai mubtada dan khobarnya adalah Ruqayyah. Kemudian kalimat nomor 5 yaitu ana Mahmud, saya Mahmud. Nah, untuk kata ana itu dia boleh untuk muannas, boleh juga untuk muzakkar. Gitu ya. Jadi sekarang kita lihat bagian B-nya itu telaah dan analisis contoh. Jadi kita menganalisis nih. Untuk kalimat yang pertama yaitu hiya Faruk. Dia Faruk. Hiya itu coba ingat-ingat. Nah, jadi letak kesalahannya yang di mana? Kata hiya harusnya huwa karena Faruk adalah nama laki-laki. Jadi yang benarnya apa? Yang benarnya adalah huwa Faruk gitu. Kemudian yang kedua, huwa hilya. Kata huwa harusnya hiya karena hilya adalah nama perempuan. Jadi yang benarnya apa? Yang benarnya adalah hiya hilya, dia hilya. Nah, sudah paham ya tentang pembelajaran at-tarkib? Sampai di sini saja videonya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.